Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama boleh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sungguh hari ini ada. Dan puji nama Tuhan untuk setiap persembahan pujian dari anak-anak yang Tuhan anugerahkan buat Bapak Ibu Saudaraku, amin. Satu bukti nyata bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, ya, dan betapa Tuhan yang paling mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita pada pagi hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita semua untuk kembali berdoa. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih. Biarlah setiap pujian yang boleh kami dengarkan tadi Tuhan, kami kembalikan buat hormat kemuliaan-Mu. Saya percaya kalau bukan karena anugerah-Mu Bapa, sungguh mereka tidak ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi Engkau telah menenun mereka, Engkau merancangkan mereka di dalam setiap kehidupan kami. Dan betapa mereka adalah anak-anak yang diberkati oleh Engkau, dikasihi oleh Engkau. Mari Bapak kami persembahkan kembali mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam pemeliharaan yang sempurna daripada kasih-Mu Bapa. Pelihara mereka di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Engkau yang memberkati setiap orang tua yang ada di tempat ini, setiap papa, setiap mama yang ada, setiap keluarga yang ada. Engkau berkati Tuhan Yesus dengan kasih-Mu yang sempurna. Hadirlah dalam setiap keluarga. Hadirlah karena setiap keluarga ini membutuhkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah sungguh kami boleh melihat betapa kasih-Mu yang sempurna yang boleh terus pelihara setiap keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu tidak ada yang kami lakukan, semuanya Engkau yang lakukan bagi kami. Kami bersyukur dan sebentar juga kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, kami persilahkan Engkau untuk menguasai ruangan ini. Dan terutama bukan hanya ruangan ini, tetapi hati dan pikiran kami. Karena kami perlu kebenaran firman Tuhan yang selalu membawa kami kepada kebenaran yang sejati, yang memerdekakan kami. Kau yang paling tahu Bapa apa yang kami butuhkan, berbicaralah. Allah Roh Kudus, berbicaralah. Berbicaralah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur semua hanya karena karya-Mu di atas kayu salib. Kami boleh dilayakkan, kami boleh ada pagi hari ini. Sebagaimana kami ada, dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan oleh karena darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh berikan tos atau salam kepada kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihi Anda. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan kasih-Nya kekal, kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak bersyarat. Ya, nggak kayak dunia selalu kasih syarat dan ketentuan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa baik, Tuhan yang selalu memberikan kasih karunia. Kasih karunia bukan sesuatu yang layak untuk kita terima, sesuatu yang sangat indah. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya, selalu memberikan kasih karunia. Dan anak-anak ya yang Bapak Ibu Saudaraku miliki ya, itu juga kasih karunia dari Allah. Amin. Amin ya. Minta terus kasih karunia dari surga. Untuk Bapak Ibu Saudaraku dipenuhi hikmat Tuhan, kasih Tuhan untuk mendidik mereka di dalam kebenaran ya, membawa mereka mengenal siapa Tuhan Yesus ya, yang mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk memberikan foto kembali kepada Bapak Ibu Saudaraku di bulan ini. Ya, puji nama Tuhan, ini yang pertama adalah Bless Tunas, diadakan 17 Mei, dimajukan memang waktunya supaya anak-anak bisa belajar untuk ujian. Begitu ya. Dan puji Tuhan kemarin yang datang cukup banyak, ada 5 orang ya. Dan kita bersukacita bersama. Mereka diajarkan tentang tema yang sama Bapak Ibu Saudaraku, tentang New Covenant, tentang perjanjian yang baru. Memang kalau secara manusia saya bisa katakan agak sulit ya menjelaskannya gitu. Tetapi ya itu ya, saya percaya bahwa ketika kita menjelaskan kepada mereka bahwa bukan kita yang berkata-kata tapi roh Tuhan. Ya, kata-kata manusia terbatas tetapi roh Tuhan itu menjamah mereka. Sehingga mereka boleh belajar terus betapa mereka sudah diampuni ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan dan dosa mereka. Simple. Ya, puji nama Tuhan, enjoy sekali ya saya dan para koordinator. Kemudian ini kemarin Jumat kemarin ya, belum lama, tanggal 23 Mei. Ya, puji nama Tuhan.
hadir juga ini bless gabungan. Kalau ini koko cicinya atau kakak-kakaknya begitu ya di Jumat kemarin. Dan saya tidak pernah bosan untuk terus mendukung para orang tua di sini ya, yang anak-anaknya ada di usia bless ya, silahkan boleh hadir ya, berdoa supaya mereka bisa punya kesempatan untuk mereka dengerin tentang Injil Yesus Kristus. Karena saya pastikan ketika mereka datang ke bless, mereka bukan hahaha doang. Hahaha ada, ya ketawa-ketawa ada. Tetapi yang terpenting adalah mereka boleh ketemu sama juru selamatnya. Amin. Ya, mereka diajarkan betapa mereka sangat dikasih dan mereka enggak kekurangan apa-apa. Karena dunia akan mungkin mengatakan sama mereka, kamu kurang mancung, kamu kurang cantik, kamu kurang pintar, dan mereka dengar itu mungkin. Tapi setiap kali mereka kumpul di sini ya, saya pastikan koordinator juga sama-sama selalu katakan, Tuhan Yesus lebih dari cukup buat kamu. Ya, kamu sempurna di mata Tuhan. Amin. Ya, oke, hari ini temanya saya kasih judul Receive Forgiveness. Ya, menerima pengampunan. Ya, kalau minggu lalu kita udah belajar tentang bagaimana pengampunan itu sendiri. Tapi hari ini saya mau menekankan kembali kepada menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah ya. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan seringkali ya iblis pakai ya. Ketika kita nggak ngerti apa itu namanya pengampunan, ketika kita nggak tahu bahwa ternyata pengampunan itu sudah tersedia, sudah Tuhan berikan. Ya, bagaimana kita merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang menekan di dalam, bukan di luar ya, di dalam. Dan yang di dalam ini yang kadang-kadang bikin jadi stres, bikin kita jadi gundah gulana, bikin kita akhirnya bisa sakit. Ya, jadi pengampunan itu penting sekali. Ya, karena kita semua nggak ada yang sempurna. Amin. Amin. Kita tuh disempurnakan. Amin. Gak ada yang sempurna, kita bisa bikin kesalahan. Dan ketika kita berbuat kesalahan, pasti ada yang namanya rasa bersalah. Ada rasanya, aduh kenapa ya? Nyesal. Ya, dan kita perlu pengampunan itu. Ya, saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti secara online sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk mengampuni kita. Karena Dia yang tanggung setiap kesalahan kita, Dia yang tanggung setiap akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, kita punya musuh yang gak kelihatan, pendakwa. Alkitab katakan dia tuh pendakwa. Pendakwa itu artinya tuding terus. Tuding terus, lihat kamu bukan orang tua yang baik. Lihat kamu, kurang tuh keluarga kamu sama uang. Lihat kamu, dia akan terus seperti itu. Dan kita butuh yang namanya menerima pengampunan. Ya, ini powerful sekali. Oke, ayatnya saya coba bacakan di sini. Kita ayat masnya diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Jadi Kisah Para Rasul 26 ini bercerita tentang bagaimana di situ Paulus ditangkap, diadili ya, di hadapan seorang raja, Raja Agripa begitu. Kemudian di hadapan Raja Agripa, Paulus ambil kesempatan untuk bersaksi ya. Paulus ya, udah bukan Saulus lagi ya. Paulus bersaksi kepada Raja Agripa karena raja tidak tahu Tuhan Yesus ya. Nah, ketika dia bersaksi, dia ceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu menangkap dia dalam tanda kutip. Ya betul, karena dulunya Saulus jahat, malah dia yang bunuhin, dia yang tangkepin para pengikut Yesus. Dia bersaksi kepada Raja Agripa bagaimana Tuhan Yesus menangkap dia, berkata-kata kepada dia, dan inilah perkataan Paulus. Jadi Tuhan Yesus bilang sama Paulus, ya ayo kamu jadi saksi. Ayo kamu ceritakan ya. Dan jadi Paulus ceritakan ini kepada Raja Agripa. Untuk membuka mata mereka. Ya, bagaimana Tuhan bilang sama Paulus, aku akan pakai engkau. Ya, aku akan pakai kehidupanmu, kesaksianmu. Untuk apa? Untuk membuka mata mereka. Ya, mata orang-orang. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah. Supaya mereka oleh apa? Oleh iman mereka kepada siapa? Kepada Yesus. Memperoleh pengampunan dosa. Ya. Oleh iman kepada Yesus. Bukan pakai perasaan, bukan kata lala, bukan. Oleh iman kepada Yesus. Memperoleh pengampunan dosa. Dan, ini hilang kata dan ya. Dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.
Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang indah yaitu kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk kita yang dikuduskan. Tapi pagi hari ini saya nggak bahas tentang ini ya, karena terlalu singkat waktunya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku lihat bahwa kita perlu ya mengerti dan menerima bahwa oleh iman kita kepada Tuhan Yesus kita tuh memperoleh pengampunan dosa. Ya, perlu untuk memperoleh pengampunan dosa, kemudian kita bisa mendapat bagian. Sulit akhirnya untuk mendapat bagian, bukan berarti kita nggak mendapat bagian, kita mendapat bagian. Tapi sulit untuk melihat bahwa saya tuh diberkati Tuhan, saya tuh senantiasa dilindungi Tuhan, saya tuh senantiasa, susah untuk bisa terima itu kalau belum mengerti atau belum menerima pengampunan dosa. Makanya saya akan tekankan lebih lagi, penting sekali yang namanya pengampunan dosa. Ya, nah ini judulnya Receive Forgiveness ya. Makanya saya di sini kasih yang bahasa Inggris, Receive Forgiveness of Sins, gitu aja. Ya, mari kita lihat yang selanjutnya, yaitu di Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 41. Nah ini masih Paulus, ya Paulus dan Barnabas, ya mereka juga mengabarkan Injil, mereka bersaksi, mereka berkata seperti ini. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Yesuslah maka diberitakan kepada kamu apa? Pengampunan dosa. Dan di dalam Yesuslah setiap orang yang percaya memperoleh apa? Pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kita peroleh dari hukum Musa. Ya. Jadi kabarkan lagi Injil betapa pengampunan dosa itu sangat penting, pengampunan dosa itu ada oleh karena Yesus dan di dalam Yesus setiap orang yang percaya. Syarat kita adalah percaya. Saya nggak akan pernah bosan bilang percaya itu sama dengan menerima. Karena Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya di atas kayu salib, tapi kita terima atau enggak? Ya, Tuhan Yesus sudah selesai. Makanya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Bagian saya sudah selesai. Pertanyaannya sekarang adalah kita percaya enggak? Karena waktu kita enggak percaya artinya kita enggak terima. Bisa dipahami sampai sini ya? Jadi percaya itu identik dengan aku terima. Aku terima. Sekalipun sulit sekali masuk logika pikiran aku. Makanya firman Tuhan Injil itu too good to be true news. Berita yang kayak terlalu bagus untuk dipercaya, untuk diterima. Hah? Cuma percaya Yesus saja? Hah? Sedangkan di Old Covenant, di perjanjian yang lama, bagaimana kita tahu lewat hukum Musa, semua orang harus ngelakuin perintah Tuhan kalau mau diberkati. Sebaliknya ketika tidak taat pada perintah Tuhan, dapatnya kutuk, dapatnya hukuman. Makanya ketika perjanjian baru Yesus menuntaskan semuanya untuk kita, sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipercaya. Tapi saya mau bilang pagi hari ini, terimalah apa yang Tuhan katakan. Ya, kenapa? Karena logika kita rusak, pengertian kita rusak. Terimalah, percayalah dan lihat bagaimana Tuhan yang akan apa? Terus membukakan bagi kita. Ya, kebenarannya itu adalah yang sejati. Bapak Ibu mau terima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus? Amin. Kita perlu itu malah. Saya katakan kita perlu itu. Karena kita gak lepas dari kesalahan, masih terdiri dari daging. Dan sekali lagi setiap orang yang percaya ya berusaha tidak memperoleh pembebasan dari segala dosa. Bukankah itu yang kita inginkan? Kita gak pengen ngelakuin sesuatu yang salah, kita tahu bahwa itu salah. Kalau mau bebas dari segala dosa, syaratnya nih percaya bahwa apa? Tuhan Yesus sudah ampuni. Ya, makanya kemudian di situ Paulus bilang lagi, karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Nabi-nabi sebelumnya sudah menubuatkan, udah bilang nanti satu waktu ada berita bagus yang susah untuk dipercaya, susah dan untuk diterima. Kenapa? Karena terlalu bagus, too good to be true.
Ya, ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab apa? Aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ya, jadi udah ada nubuatannya. Satu kali Yesus akan hadir. Dia yang mati, disiksa, ya sampai darah yang terakhir. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa kita. Ya, tercenganglah, hah? Ada ya yang mau gantiin saya? Ada. Hah, yang dicambuk, yang dikasih mahkota duri untuk gantiin saya? Ada. Ada. Satu berita yang luar biasa indah. Dan kemudian ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, setelah mengatakan itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka keluar, ternyata apa? Orang-orang yang mendengarkan minta. Ya, mereka Paulus dan Barnabas diminta untuk berbicara apa? Tentang pokok itu pula. Minta ngomong lagi. Udah ngomong nih tentang pengampunan dosa. Udah ngomong nih kalau orang percaya sama Yesus dibebaskan dari segala dosa. Tapi ketika pulang dari gereja, ibaratnya begitu ya, mau keluar, Paulus dan Barnabas dikasih tahu sama orang-orang, minggu depan ngomong itu lagi ya. Ngomong tentang pengampunan dosa lagi ya. Ngomong tentang pembebasan dari dosa. Saya yakin, saya percaya karena itu yang kita butuhkan. Amin. Itu yang kita butuhkan, ya kan? Diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti. Jadi diikuti Paulus dan Barnabas. Mereka masih lapar, mereka masih haus. Mereka masih pengen ngerti pengampunan dosa. Ini apa begitu ya? Dan akhirnya di situ kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya apa? Supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Dan saya pun sama. Saya menasehati Bapak Ibu Saudaraku. Saya menasehati diri saya sendiri. Saya mendorong, saya menyemangati, mengencourage kita. Yuk keluar dari tempat ini. Tetap hidup di dalam Yesus yang penuh kasih karunia. Waktu kita salah, waktu kita jatuh, tetap hidup di dalam Yesus. Jangan coba-coba pakai kekuatan sendiri, kita gak bisa Bapak Ibu. Ya, di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus ada pembebasan dari dosa. Amin. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 20 sampai 21. Ya, kembali Rasul Paulus mengatakan, ini dia bicara kepada para tua-tua di Efesus, mau pisahan di Miletus ya. Ini adalah pesan Paulus, dia berkata lagi, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku Paulus senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya apa? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bertobat metanoia, izinkan saya ingatkan, bertobat itu selalu mulai dari pikiran. Betapa kita seringkali terkecoh atau lupa ya, dan kita pikir Tuhan marah sama kita. Saya masih ingat saya pernah khotbahkan, Tuhan tuh udah gak marah. Kenapa? Karena murkanya Allah udah jatuh kepada Yesus. Ya. Makanya semua orang yang percaya kepada Yesus, dia yang diselamatkan. Tapi ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya iblis akan katakan, itu Tuhan lagi marah sama kamu. Lah ya sekarang gimana kita mau minta tolong sama Tuhan kalau kita mikir Tuhan marah sama kita? Benar Bapak Ibu Saudaraku? Pertolongan kita dari mana? Dari tetangga? Kan gak mungkin ya. Betul gak? Kita tahu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan bisa melakukan segalanya. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi kalau di dalam pikiran kita, Tuhan marah sama saya. Lah ya terus gimana minta tolong sama Tuhan? Ketika kita melakukan kesalahan, kita berdosa kepada Tuhan. Kita bersalah kepada Tuhan. Kita jadi gak berani untuk minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Karena kita salah sama Tuhan. Makanya Paulus terus mengkhotbahkan, terus kasih tahu, dan saya juga sama, bertobat kepada Allah. Artinya apa? Pulang, kembali kepada Bapa. Bapa gak marah sama kita. Sama seperti cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan si bungsu.
yang pergi dari rumah. Kita bisa salah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya mau katakan, sekali anak, tetap anak. Dan dari kejauhan, waktu bapaknya lihat anaknya pulang, bapaknya lari, peluk, cium, gantikan bajunya, pakaikan kasut, kenakan cincin. Dan kemudian apa? Sembelihlah. Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Ubah mindset. Saya berdoa pagi hari ini. Yuk kita ubah mindset kita kepada Tuhan. Tuhan gak marah sama kita. Udah gak marah lagi. Penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan itu udah jatuh di dalam Yesus. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, baru di situ siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mendapat murka Allah, tetapi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus tanggung jawab sendiri atas setiap dosanya. Itu murka Allah turun. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan gak marah sama kita. Ya, yuk bertobat kepada Allah. Yuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya, makanya sini saya tekankan lagi, inilah perjanjian yang baru. Di bless, di youth dikasih tahu. Adik-adik, anak-anak, kalau kamu nggak tahu isi dari perjanjian yang baru, kamu bakal ditipu terus sama iblis. Karena iblis tahu firman Tuhan dan dia putar balik. Kayak yang benar tapi dibalikin sama dia. Dan iblis tidak terima kasih karunia. Iblis nggak tahu tentang kasih karunia, tapi iblis tahu banget yang namanya law. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu selalu yang dia masukkan di dalam pikiran anak-anak, di dalam pikiran kita. Ya, harus tahu apa itu perjanjian baru. Bahkan saya secara pribadi Bapak Ibu kalau ngobrol sama teman-teman gitu ya, saya rasa ini tema perjanjian baru tuh harusnya 1 tahun kita bahas. Karena klausalnya apa, isinya tuh apa. Kalau kita nggak tahu, kita nggak menikmati. Ya, yang ada ditipu terus sama si jahat. Padahal perjanjian baru itu isinya adalah Tuhan yang melakukan segalanya untuk kita. Ya, mari kita lihat. Inilah perkataan Tuhan, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ini dikutip dari perjanjian lama, makanya ditulisnya akan kuadakan. Tapi perjanjian itu terjadi ketika Yesus hadir. Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Nah, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yuk baca perjanjian yang baru ini, ganti kata mereka dengan kata aku, saya, nama Bapak Ibu Saudaraku. Karena ketika Bapak Ibu Saudaraku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka inilah perjanjian yang berlaku buat kita. Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam hati saya, menuliskan semua hukumnya di dalam akal budi saya. Dan Tuhan berjanji tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan saya. Yang percaya katakan amin. Gimana Tuhan mau hukum kita? Wong kesalahan dan dosa aja Tuhan gak ingat. Benar kan? Iblis tipu kan? Tuhan marah sama kamu. Anak kamu tadi salah begini. Tuhan masih marah sama kamu. Dosa kamu yang 1 tahun. Gimana Tuhan mau hukum? Tuhan janji, aku gak akan ingat kesalahan. Semua kesalahan dan dosa harus ada hukumannya. Harus ada akibatnya. Tapi Tuhan bilang, aku gak akan ingat. Amin. Amin. Kita perlu bertobat. Jangan malu ya Bapak Ibu, saya pun minta terus sama Tuhan. Tuhan terus buat saya bertobat. Kenapa? Ada banyak yang salah dalam pikiran saya. Iblis terus tipu saya dari kecil, dia terus masukin. Ya, tanpa saya sadari. Tapi bagaimana Roh Kudus dan firman Allah ya membantu saya. Makanya Tuhan bilang di perjanjian yang baru, aku akan taruh hukumku di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Ada Allah Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan mengajarkan segala kebenaran itu kepada kita. Ya sehingga apa? Sehingga kita gak bisa ditipu lagi sama si jahat. Makanya Bapak Ibu Saudaraku datang terus ke dalam pertemuan ibadah. Sharon kah? Ibadah hari Minggu. Ada ibadah apa lagi? Datang, dengarkan. Kenapa? Karena kita perlu tahu kebenaran. Iblis tipu terus kita. Ya. Tuhan udah gak ingat kesalahan dan dosa.
Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, dia gak mungkin lupa Bapak Ibu. Yes, dia ajaib, dia gak mungkin lupa. Tapi dia memutuskan untuk apa? Melupakan. Makanya kemudian ayat selanjutnya mengatakan, jadi apabila untuk semuanya itu ada apa? Pengampunan. Ada pengampunan. Tuhan gak ingat dosa dan kesalahan kita, artinya apa? Tuhan ampuni, Tuhan lupakan, Tuhan gak ungkit-ungkit. Jadi saya mau bilang pagi ini, kalau Bapak Ibu Saudaraku lagi diam, lagi ada masalah, lagi dalam kondisi kelemahan tubuh, sakit, tiba-tiba muncul di pikiran, jangan-jangan gara-gara saya salah nih. Ya kemarin, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu. Saya mau pastikan itu bukan suara Tuhan. Amin. Amin. Tuhan bilang aku gak ingat kesalahan kamu. Terus dari mana dong suara itu? Dari daging atau dari si jahat? Bapak Ibu Saudaraku, perasaan bersalah itu mengerikan. Ya, itu yang bikin kita tertekan. Makanya Tuhan Yesus datang ya untuk selamatkan kita, untuk bebaskan kita. Saya bersaksi, ada satu anak bless. Ya, satu kali waktu dia bersaksi, dia cerita sama saya. Ya, dia punya saudara, saudaranya tuh masih kecil, umur 2 tahunan. Satu kali waktu anak bless ini anak perempuan, ya dia main ya sama adiknya lah begitu ya, saudaranya masih umur 2 tahun, main. Karena perempuan sama perempuan, jadi mainnya cantik-cantikan begitu ya, dandan-dandanan gitu lah ya, maklum ya. Nah, anak bless ini dia punya bando. Ya, dia pakai bando, terus adiknya yang saudara adiknya ini yang umur 2 tahun bilang boleh pinjem nggak? Oh boleh, dikasih. Jadi anak 2 tahun ini dia main-main sama bando, main-main, tak, patah. Ya, patah dan dia diam langsung, patah. Anak umur 2 tahun loh, dia tahu kalau apa? Dia salah. Ya, kemudian ketika anak bless ini tahu, ya di situ ada susternya, ada encusnya, ada pembantu lah begitu ya, ada susternya lah begitu. Kemudian anak ini tertunduk. Jadi anak bless ini puji Tuhan bisa lihat itu. Dan kamu kenapa? Dia bilang, dia diam, nunduk. Gak apa-apa. Ya sebagai yang udah lebih tua kan udah ngerti ya Bapak Ibunya. Gak apa-apa, it is very okay, gak apa-apa. Terus dia nunduk, nangis Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya udah maafin. Sampai anak bless ini kasih tangan supaya anak ini bisa pegang, memastikan bahwa saya gak marah. Tapi anak ini nunduk dan nangis. Dan cusnya bilang, dia ngerasa bersalah. 2 tahun. Tuhan tahu perasaan bersalah itu terus menghantui kita. Terus bikin kita, Tuhan ini gimana? Dan Yesus hadir untuk apa? Lepaskan. Tuhan janji, Tuhan gak pernah ingkar. Kalau dia berkata, dia gak bisa bohong, dia gak bisa ingkar. Dan dia berjanji, aku tidak akan pernah ingat kesalahan kamu. Ya, nah, puji Tuhan anak bless ini bersaksi sama saya dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Anak 2 tahun ini dia tahu Yesus. Dan saya bilang sama anak bless ini, terus bicara tentang Yesus sama anak ini. Anak 2 tahun ngerti apa Bapak Ibu? Maaf ya gitu. Terlalu jahat memang si setan itu. Ya sering kali masuk ke pikiran kita dan ya anak mesti diajarin kalau dia tuh salah. Saya mau bilang tanpa kita ngomong dia salah, dia tahu loh dia salah. 2 tahun masih belajar ngomong, masih belum lancar. Dan dia tahu dia salah. Justru mereka perlu kita kasih tahu apa? Kasih Yesus. Gak apa-apa, iya sih salah patah tapi gak apa-apa. Ya gak apa-apa kok, gak marah. Iya dimaafin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya persiapkan ini 1 bulan bahkan mungkin lebih, saya terus renungkan kan. Saya juga perlu ya, saya juga banyak salah Bapak Ibu. Ya, dan saya rindu untuk bagikan sama Bapak Ibu Saudaraku yang punya anak. Anak kita mungkin bisa salah, begitu. Tapi kemudian jangan ingat-ingat. Kemarin kamu nakal. Aduh, kemarin yang lagi mama udah bilang kan kamu. Stop. Amin. No more that. Jangan ingat. Kalau Tuhan gak ingat, kita juga gak ingat. Ketika dia salah hari ini, kita bahas tentang hari ini. Amin. Kemarin juga kan kamu gitu, ingat gak bulan lalu batuk kan mama udah bilang, ingat gak kamu? Kita malah ngingetin anak sama kesalahan dan dosa. Padahal perjanjian baru bilang, Tuhan bilang aku gak ingat. Terus apa yang harus kita ingat dong? Kasih Yesus. Ya.
Makanya saya katakan penting sekali untuk apa? Terus dengarkan pengampunan dosa. Karena mungkin kita gak sengaja, I'm so sorry Bapak Ibu Saudaraku, saya gak bermaksud untuk menggurui. Saya juga tahu kita juga bingung kan gitu. Karena apa? Duh, ini anak mesti dididik, benar gak? Gimana cara ngedidiknya kan? Nah, saya juga terus tanya sama Roh Kudus ajarin gimana cara yang benar mendidik anak. Dan satu hal yang pasti adalah yang Roh Kudus kasih tahu sama saya adalah terus dengerin Injil. Bagaimana Injil ini? Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya. Setiap kali Bapak Ibu Saudaraku perlu untuk mendisiplin anak, untuk mendidik anak. Ya, saya anjurkan, tarik napas dulu, doa dulu. Tuhan, saya mesti ngomong apa sama nih anak? Saya gak bilang ketika anak salah biarin aja, Tuhan udah ampuni, saya juga gak begitu ya. Kita perlu ngobrol, kita perlu didik. Tapi kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Kita butuh Roh Kudus. Dan kita akan bahas Roh Kudus bulan depan. Dipimpin Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena mungkin tanpa kita sadari akhirnya itu masuk ke anak. Dan kita malah ngingetin dia, ingat gak? Bulan lalu juga kan kamu begini-begini. Puji nama Tuhan, enggak lagi. Amin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya juga waktu dapat ini Tuhan terima kasih. Saya akan sampaikan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Tuhan gak inget-inget, kita juga gak inget-inget. Dia salah hari ini, ngomongin hari ini. Ya, makanya ketika salah hari itu, omonginnya hari itu. Ya, tapi sebelum ngobrol sama anak, tenangin dulu hati, datang sama Tuhan, Tuhan kuasai mulut bibir. Tuhan ingetin firman Tuhan, saya mau ngomong nih sama anak, apa yang perlu saya omongin? Hei, kamu anak Tuhan Yesus. Kamu gak pantas lakukan itu. Ada Roh Kudus di dalam kamu. Tidak seperti itu. Ya, kemudian bikin mungkin perjanjian juga konsekuensi. Ya, karena konsekuensi Tuhan selalu kasih. Dan kalau memang sampai harus pukul Bapak Ibu. Ya, ini saya praktikal aja begitu. Ya, kalau harus pukul di bagian yang empuk. Ya, yaitu di bagian sini ya, bagian pantat. Dan pukulnya jangan pakai tangan kita, pakai alat. Ya, jangan pakai tangan kita. Kenapa? Karena tangan kita penuh dengan berkat Tuhan, amin. Untuk urapi dia, untuk peluk dia, amin. Jangan tangan yang sama, pukul iya, berkati iya, bingung anak dalam tanda kutip. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi itu perjanjian dulu. Sekali lagi, papa pukul ya. Pakaikan alat dan pukul di sini. Dan ada batas umur. Oke, saya nggak lebih detail, saya sendiri nggak ada anak, tapi saya percaya ada hikmat Tuhan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin, amin. Saya terus berdoa buat kita semua. Haleluya. Ya, jadi ada pengampunan. Tidak perlu lagi apa? Dipersembahkan korban. Jadi nggak perlu ada yang jadi korban. Betapa seringnya iblis menipu kita dan setiap kali ada kejadian sesuatu, iblis selalu munculkan di pikiran kita, siapa ini yang harus jadi korban, gitu ya. Jadi kambing hitam, siapa yang salah? Gitu. Hey, semua udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Nggak perlu lagi ada korban. Ya, tanggung jawab oke. Salah oke, tapi jangan jadi korban. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah jadi korban. Cukup Yesus. Ya. Saya tahu tanggung jawab sebagai seorang suami, imam itu besar. Tapi saya juga mau bilang, hey, Yesus sudah mati buat kita. Amin. Ya, Yesus yang jadi korban. Jangan nyalah-nyalahin lagi. Gak perlu ada yang salah. Kenapa? Karena Yesus yang udah dipersalahkan atas setiap kesalahan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saya terus berdoa ya, Roh Kudus menjelaskan kepada kita semua. Amin. Nah ini ya, betapa pentingnya pengampunan atau forgiveness. Next ya. Ini artinya dari bahasa asli, apa itu artinya pengampunan? Lihat Bapak Ibu Saudaraku, begitu indah. Pembebasan. Rasa bersalah itu terus muncul, kayak gak bebas. Ada satu penyesalan yang aduh andai. Dan saya mau bilang, hey, itu bukan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan mau kita bebas, merdeka. Tuhan yang udah di penjara gantiin kita. Ya, lihat lagi di sini pembebasan dari apa? Dari ikatan, perbudakan. Bagaimana iblis terus membuat nggak bisa. Kamu ya dulu pernah gini, nggak bisa. Itu kejadian udah nggak bisa diulang lagi. Nasi udah jadi bubur, benar nggak? Muncul kan di pikiran kita kan dan kita, aduh Tuhan gimana ya nanti masa depan anak saya, aduh gimana. Tapi Tuhan Yesus sudah selesaiin semuanya. Makanya kita perlu terima pengampunan dosa dan Tuhan bebaskan kita dari ikatan, ya, dari belenggu dosa, ya atau penjara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa kita simpan ya rasa sakit hati kita. Nah, lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena iblis akan bilang, jangan lepasin. Dia gak pantas untuk dimaafin. Dia udah tipu kamu habis-habisan. Jangan pernah, oke kamu gak balas dia mah boleh lah.
Iblis kan pinter ya gitu. Oke, kamu gak balas dia boleh lah, tapi begitu lupa, melupakan, gak bisa, akan selalu ingat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tidak melepaskan pengampunan, saya mau bilang kita tuh bagai di penjara yang sebetulnya pintunya udah terbuka lebar karena Tuhan udah bebasin kita. Ya, tapi udah gitu iblis bilang pakein AC di dalam penjara. Nah nyaman kan? Tapi jangan pernah lupain dia tuh si penipu itu. Jangan pernah percaya lagi sama dia, jangan pernah pakein AC, pakein dekor. Tapi kita tetap di dalam penjara. Apa bedanya? Tetap penjara. Dan yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan mau kita bebas keluar. Lihat alam ciptaan Tuhan yang indah, lihat berkat Tuhan yang indah, lihat kasih Tuhan yang besar yang tersedia buat kita, keluarga kita, masa depan kita. Ya, hati-hati. Iblis mau kita tetap stay di dalam penjara dan dia berusaha menghasut kita, hiasin penjaranya biar kamu betah di situ. Enggak, kamu nggak balas dendam sama dia kok, tapi udah gitu nikmati. Memang sih itu tuh ya. Jangan Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau kita bebas. Bebas. Tuhan tahu. Waktu Bapak Ibu Saudaraku merasa sakit karena disakiti, saya mau bilang Tuhan ngerti. Dan saya bilang sama anak-anak di Bless, Tuhan Yesus 100% manusia. Dia menderita, dia tahu apa itu artinya penderitaan. Dia mengerti sakit hati, dihianati, ditipu, dilukai, dimaki-maki, dihina. Dia tahu semua. Lepaskan Bapak Ibu dalam nama Yesus, amin. Karena Yesus sudah tanggung semuanya. Yesus mau kita bebas. Yesus mau kita menikmati. Makanya Yesus bilang kan aku datang untuk memberi kamu hidup. Hidup dalam kelimpahan. Tapi iblis selalu curi. Ya, dia bunuh, dia binasakan sukacita yang Bapak Ibu Saudaraku miliki. Ya kan, keluar dari penjara itu bebas. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus bebaskan saya. Tapi iblis bilang, enggak, jangan. Balik lagi, masuk lagi ke penjara. Iblis curi hak kita, sukacita kita. Jadi di dalam penjara kita tertekan, kita terikat. Ya, diinget-ingetin terus. Saya ajarin di Bless, saya bilang tengking dalam nama Yesus. Saya bilang, kalau kamu diingetin kesalahan kamu apa? Tengking dalam nama Yesus, ini bukan Tuhan. Tuhan Yesus sudah maafin saya. Dan apakah anak-anak jadi seenaknya hidupnya? Enggak akan Bapak Ibu. Kenapa? Karena perjanjian baru bilang tadi kan, saya balik lagi. Tuhan atau aku akan menaruh hukumku di dalam hati kita. Ada Roh Kudus yang terus jagain anak-anak untuk apa? Untuk gak jatuh dalam dosa. Ini janji Tuhan. Ya. Jangan takut. Ya, kenapa? Tuhan yang lakukan semuanya. Bagian kita adalah terima. Bagian kita adalah percaya. Amin. Ya, pengampunan atas dosa-dosa. Saya kaget waktu baca ini, membiarkannya berlalu seolah-olah tidak pernah dilakukan. Wow. Tuhan bilang, kayak kamu gak pernah lakuin. Wow, mana ada di dunia ini. Ya kan, hanya Yesus. Yesus yang gantiin kita. Yesus yang tanggung semua dosa kita. Dan Yesus bilang, kita anggap kamu gak pernah lakuin ya. Wow. Makanya jadi sekali lagi kalau ada yang ngingetin kita, itu bukan dari Tuhan. Tengking dalam nama Yesus. Bukan Yesus. Yesus bilang, aku bebas. Aku hidup. Dan Yesus berikan aku terus hidup dalam apa? Kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebahagiaan, kerukunan. Amin. Ini too good to be true terdengarnya. This is the gospel. Ini Injil. Dan Tuhan bilang, aku kasih. Maukah kamu terima? Ya, pengampunan atas apa? Atas hukuman. Tidak perlu lagi ada yang dihukum. Tuhan Yesus sudah tanggung semuanya. Makanya Tuhan Yesus sangat amat baik. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, jangan takut. Iblis juga sering tipu ya. Tipu dengan pemikiran yang nanti seenaknya dong gitu ya. Terima kasih enggak bisa. Gimana sih? Ini kan ya, aku akan menaruh hukumku di dalam hati. Di dalam akal budi. Roh Kudus akan ingetin. No, don't do that. Jangan ngomong, jangan bentak, jangan balas. Saya balas. Nyesal ya, Roh Kudus sudah ingetin tadi. Tuhan maaf ya Tuhan, oke. Latihan lagi. Kan ada roh kebenaran di sini. Ya, ini janji Tuhan, ini perjanjian yang baru. Ya. Dan hari ini saya terakhir akan bahas tentang ini, bagaimana kita bahas tentang Ibrani 10
Dan anak-anak juga baca Ibrani 10 lengkap dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Dan Ibrani 10 ayat 26 sampai 30 ada bunyi ayat yang aneh. Anak-anak banyak yang gak ngerti. Jadi saya juga mau bagikan ini buat Bapak Ibu Saudaraku. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Dan banyak anak yang bingung, ini gimana maksudnya Cilala? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa saya. Gitu. Saya bilang nanti dulu, bukan kayak gitu ceritanya. Justru Yesus udah hapuskan dosa kita. Dulu, sekarang, dan yang masa depan. Ayat ini bukan bicara tentang seperti itu. Karena di sini katanya jika kita sengaja berbuat dosa. Oh, jadi kalau berbuat dosa yang gak sengaja mah gak apa-apa. Saya bilang mana ada berbuat dosa gak sengaja. Semua berbuat dosa juga sengaja. Contohnya kayak saya kan. Udah dikasih sama Roh Kudus. Jangan ngomong lah. Jangan ngomong sesuatu yang kasar balik gitu ya. Jangan, saya ngomong sengaja kan. Karena kan saya udah diperingatkan. Roh Kudus selalu peringatkan kita Bapak Ibu Saudaraku. Tapi arti dari kata ini adalah tentang Yesus. Bagaimana ketika kita udah dengar Yesus mengampuni dosa kita. Ya Yesus udah menghapuskan segala kesalahan kita. Dan kita bilang apa? Aku gak percaya sama Yesus. Pasti ada jalan lain untuk saya selamat. Nah itu sengaja berbuat dosa. Udahlah, seperti orang-orang Yahudi yang masih menanti kedatangan Mesias. Mereka gak terima Yesus karena Yesus gak cukup keren buat mereka. Mereka maunya Mesias itu tuh yang keren ya. Yang benar-benar mengalahkan penjajah apa segala macam. Makanya gak mau percaya sama Yesus. Yesus mau mati, keok gitu ya, kalah ya. Dan penulis Ibrani katakan kalau kamu tolak Yesus, gak akan ada lagi juru selamat. Makanya jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang Yesus, maka udah gak akan ada lagi korban untuk menghapus dosa. Hanya Yesus yang menghapus dosa kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jangan takut kalau baca ayat ini. Ya karena saya pastikan waktu kita dosa kita sengaja. Tapi saya mau bilang Roh Kudus akan terus tuntun kita. Saya gak mungkin di depan ngomong oh kita semua gak akan pernah berbuat dosa. Gak mungkin, kita bisa jatuh. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, datang kepada Bapa, percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus sudah ampuni kita. Bahwa Bapa udah menganggap kita anaknya, benar. Dan apa? Roh Kudus akan tuntun kita. Karena hukumnya ya ada apa? Ada di dalam hati kita. Ada di dalam akal budi. Saya pun melihat hidup saya diubahkan. Ketika apa? Ketika terus saya renungkan tentang Injil. Betul ya? Injil tuh adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi setiap karakter-karakter buruk itu meretel sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Saya gak pikirin itu, saya terus fokus sama Tuhan Yesus. Saya percaya. Ya, bahwa apa? Bahwa kasih karunia Yesus itu membebaskan saya dari setiap dosa. Kalau saya percaya, saya ajak Bapak Ibu Saudaraku juga untuk percaya kepada Yesus. Amin. Oke, saya gak panjangkan karena waktu. Tapi intinya adalah saya mau katakan bahwa ini ya terakhir. Percayakah Bapak Ibu Saudaraku bahwa apa? Bahwa dosa-dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Saya beri waktu Bapak Ibu Saudaraku rindu untuk mungkin berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Pagi hari ini sudah sangat jelas firman Tuhan mengatakan, aku yang tuliskan hukumku kata Tuhan, di dalam hatimu, di dalam akal budimu. Aku gak akan pernah ingat kesalahan dan dosamu. Untuk semuanya itu ada pengampunan, ada pembebasan, ada kemerdekaan. Tuhan gak hukum kita, Tuhan udah hukum Yesus. Yesus yang dinyatakan bersalah, dia yang gak berdosa, tapi dinyatakan berdosa.
supaya kita yang salah ini bisa dibenarkan. Yesus telah mengampuni kita. Bapa di surga telah mengampuni kita. Mari datang dan terima pengampunan itu. Karena kita butuh kebebasan, kita butuh kemerdekaan. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih karena sungguh begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib, menderita, sengsara, menggantikan seluruh umat manusia yang berdosa. Yesus, Engkau mati dan Engkau bangkit, mengalahkan maut. Engkau dinyatakan apa yang Engkau telah lakukan begitu berkenan di hadapan Allah. Dan setiap orang yang percaya kepadamu Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, persekutuan kembali bersama dengan Allah. Pagi hari ini kami mau terima berita baik ini, berita sukacita ini. Seringkali iblis menipu kami Bapa. Seringkali kami berpikir bahwa tidak ada pengampunan. Seringkali kami berpikir sulit bagi kami mengampuni. Tapi kami mau terima pagi hari ini kekuatan dari kasih karunia-Mu yang sempurna dan berlimpah di dalam nama Yesus. Kami pun mau menerima pengampunan dosa. Kami pun dimampukan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah. Karena sesungguhnya mereka yang bersalah kepada kami, mereka pun telah diampuni oleh Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, karena Engkau nyatakan Engkau mau kami hidup di dalam damai sejahtera sukacita yang berlimpah. Engkau mau kami mengalami kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang merdeka, bebas dari setiap ikatan, dari setiap godaan, dari setiap apapun itu Tuhan. Engkau mau kami menikmati keindahan hubungan bersama dengan Engkau Yesus. Pagi hari ini dengan kuasa daripada Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kami dimampukan untuk menerima forgiveness of sin, pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan biarlah Roh Kudus yang terus berkata-kata dalam hidup kami. Dan mampukan kami Allah Roh Kudus untuk selalu mau mengikuti setiap arahan-Mu. Hidup dipimpin oleh Roh. Karena kami percaya Engkau selalu menuntun kami di jalan kebenaran. Engkau selalu membawa kami kembali kepada Bapa. Percaya kepada Yesus. Terima kasih. Bersyukur atas pemberitaan firman pada pagi hari ini. Diserahkan kembali kepada kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menurut saudara, Allah bisa lupa enggak akan kesalahan kita? Allah enggak akan bisa lupa, saudara. Namanya Allah juga tidak akan bisa lupa. Yang Allah lakukan, Allah melupakan. Allah tidak mengingat-ingat lagi. Itulah perjanjian yang barunya. Allah enggak mungkin lupa. Tapi Allah melupakan, atau Allah tidak mau mengingat-ingat lagi. Betapa besar kasih-Nya, saudara. Betapa besar kasih-Nya. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah firman-Mu pada hari ini Kau meteraikan dalam hati kami semua. Biarlah kami merasakan kasih karunia Allah, karena kami hidup dalam perjanjian yang baru. Semuanya karena kasih karunia Allah. Bahkan kami berbuat baik pun itu karena kasih karunia Allah. Bukan karena kita sendiri mau berbuat baik dan membanggakan perbuatan baik kita. Tapi dorongan Roh Kudus, dorongan kasih Yesus yang membuat kami melakukan kebaikan dengan sukarela dan tidak ada yang memaksa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah apa yang Lala khotbahkan kami simpan dalam hati kami. Dan kami percaya Allah melupakan, Allah tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beri hikmat kepada Lala, tambah-tambahkan hikmatnya. Sehingga kami selalu diingatkan
bahwa kami hidup di dalam perjanjian yang baru, di mana Allah melupakan segala kesalahan kami. Apabila kami mengakuinya, apabila kami datang kepadanya, maka kasih-Nya yang begitu besar akan membasuh dosa kami yang merah seperti kimisi pun menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kalau ada iblis selalu membisiki kamu, kamu telah berbuat salah yang besar, tidak mungkin Tuhan mengampuni. Dan karena kami percaya kepada kasih karunia Allah, maka kami tahu, kami akan berteriak atau akan berseru, aku tahu siapa Allah yang aku sembah. Allah yang melupakan segala hal yang telah berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berilah kepada kami pengertian yang benar, sehingga kami tahu hukum Taurat, yaitu hukum perbuatan, dan kami manusia sudah gagal untuk melakukannya. Sehingga Tuhan Yesus mati untuk menggantikan kita, untuk menanggung segala hukuman atas dosa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan, hidup yang tenang dan damai. Karena kami tahu betapa Tuhan Yesus mengasihi kami, sehingga Dia mau menggantikan kami untuk menanggung hukuman kita. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah ini dengan penuh rasa syukur, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.